Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Dapur Kita. Di kesempatan sore hari ini, Dapur Kita akan kembali membagikan resep-resep sederhana. Dan hari ini Dapur Kita akan membuat jajanan tradisional ya teman-teman. Jajanan tradisional kali ini rasanya manis, aromanya harum, prosesnya mudah, dan dijamin kalian semua menyukai. Selain sebagai hidangan, jajanan tradisional kali ini juga cocok sekali untuk ide jualan ya. Dan ini saya sebut sebagai kue cucur ya teman-teman. Biasa di kampung kue ini dikenal dengan nama kue cucur. Dan seperti apa proses pembuatannya? Yuk tonton tutorial berikut ini. Untuk yang pertama, di sini saya telah menyiapkan 200 gram gula pasir, kemudian saya tuangkan ke dalam panci ya. Lanjut akan saya tambahkan 400 ml air. Kemudian akan saya masak sampai gulanya mencair dan airnya mendidih ya. Setelah itu akan kita dinginkan. Dan setelah matang bisa kita tuangkan ke dalam gelas seperti ini ya teman-teman, supaya lebih cepat dinginnya. Oke, setelah kita selesai memproses gulanya, untuk bahan yang lain di sini saya juga menyiapkan 150 gram tepung beras, 150 gram tepung terigu. Kemudian ada pasta pandan ya. Jika tidak ada pasta pandan di rumah, bisa diganti dengan daun pandan. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuangkan tepung beras dan juga tepung terigu ke dalam mangkok ya. Lanjut garamnya juga kita masukkan, larutan air gula juga akan kita masukkan ke dalam mangkok. Jika semua telah kita masukkan, langsung saja di sini akan saya mixer ya untuk adonan kita ini. Jika kita menggunakan mixer bisa kita aduk selama 5 menit. Dan jika kalian mengaduknya secara manual bisa juga kita aduk sampai adonan ini menjadi lembut ya, kurang lebih membutuhkan waktu 8 menit. Dan setelah 5 menit berlalu, adonan pun telah menjadi cair dan lembut ya. Kemudian setelah itu saya akan menutupnya dan akan saya diamkan minimal selama 1 jam ya, supaya adonan ini istirahat dan menjadi lebih lembut. Dan setelah 1 jam saya buka penutupnya, saya aduk kembali untuk adonan ini supaya tercampur rata ya. Kita aduk sebentar saja dengan kecepatan rendah, dan setelah itu matikan mixernya dan akan kita tambahkan pasta pandan yang telah kita siapkan. Setelah kita mixer, kita aduk-aduk sebentar untuk memastikan adonan kita ini sudah tercampur apa belum ya. Lanjut masukkan pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Dan jika di rumah kalian tidak mempunyai pasta pandan, adanya pewarna makanan tidak apa-apa ya. Namun ketika menggunakan pewarna makanan, ketika merebus gulanya kita tambahkan daun pandan ya, supaya kue cucur yang kita buat ini tetap beraroma harum. Dan untuk warnanya disesuaikan saja dengan selera kalian ya, tidak harus warna hijau, bisa warna pink ataupun warna coklat, pokoknya disesuaikan saja dengan selera kalian. Dan setelah kita aduk-aduk, warnanya pun sudah menjadi hijau. Lanjut siapkan penggorengan ya. Kita tunggu minyaknya sampai panas. Untuk minyak jangan terlalu banyak ya, kita tuangkan sedikit-sedikit saja. Dan setelah minyak benar-benar panas, masukkan adonan kue cucur ini ke dalam penggorengan. Dan kita gunakan api kecil saja ya teman-teman, supaya tidak kosong tentunya untuk kue cucur kita ini. Dan setelah adonannya yang di tengah tinggal sedikit, kita siram-siramkan air ke tengahnya supaya membentuk seperti gunungan kecil di tengah kue cucur ya, karena itu ciri khas dari kue cucur yang kita bikin ini. Untuk kue cucur ini sendiri, jika digunakan sebagai ide jualan, bisa kita jual dengan harga 1.500-an ya teman-teman per bijinya, atau disesuaikan saja dengan ukuran ataupun dengan harga bahan pokok di tempat kalian masing-masing. Selain dijual dititipkan di kantin-kantin sekolah, ini ketika ada seseorang yang mempunyai hajatan, kita rekomendasikan sebagai hidangan ataupun isian dari snack box. Kue cucur ini sangatlah cocok ya, karena warnanya yang cantik,
rasanya yang manis dan aromanya yang wangi, tentulah banyak sekali yang menyukai kue jujur ini. Jadi mudah-mudahan kalian semua yang mempunyai usaha dan ingin menambah ide usaha dengan membuat kue jujur ini, saya doakan semoga dagangan kalian laris manis di pasaran ya, amin. Dan tak lupa sembari menggoreng jujur, di sini saya akan menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada teman-teman semua yang hingga saat ini selalu mendukung channel saya dengan cara share, like, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Semoga resep-resep ide jualan yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan semoga bisa menambah inspirasi kalian dalam menyiapkan ide jualan. Dan saya doakan sukses selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu tetap semangat, pantang menyerah. Jatuh bangun sudah biasa, namun kita harus selalu bersabar dan konsisten supaya suatu saat nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Dan kita lanjutkan untuk proses penggorengan kue jujur ini ya teman-teman. Itu yang nampak di video yang tengah sudah hampir matang ya. Kita pinggirkan, kemudian akan kita siram-siram dengan air panas supaya membentuk kerucut kecil di bagian tengah, karena itu merupakan ciri khas dari kue jujur ini ya. Kenapa dinamakan kue jujur? Karena ada yang melecur-melecur di tengah, tentunya seperti itu ya. Itu hanya kata-kata saya saja teman-teman. Dan kita lakukan sampai selesai ya untuk proses penggorengan kue ini. Dan inilah dia hasil kue jujur yang kita bikin hari ini ya. Warnanya hijau, sangat cantik dan segar ya tentunya. Ini pasti sangat menggoda sekali. Warna hijau yang cantik, manis dan juga wangi. Pasti kalian buru-buru sangat ingin mencoba, karena saya sendiri pun juga ingin cepat-cepat mencoba ya. Aroma yang semerbak itu membuat saya semakin penasaran, ingin cepat-cepat mencoba seperti apa hasil dari kue jujur yang saya bikin hari ini. Dan tidak usah berlama-lama ya teman-teman. Di sini saya akan langsung saja mencoba hasil dari kue jujur ini. Kue jujurnya sangat berserat dan tingkat kematangannya sangat pas ya. Dari tengah pun juga sudah matang dan juga tidak gosong. Dan seperti yang nampak di layar ya teman-teman, sangat berserat sekali. Dan akan saya coba sedikit ya. Dan ternyata rasanya sungguh luar biasa. Jadi kalian kalau tidak mencoba ini sangatlah rugi ya, karena rasanya sangat enak sekali. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga resep ide jualan yang saya bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya akhiri dulu. Apabila ada salah-salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.